dadakan kesini. Kok tinggi banget sih, Be? Kita vlogging dan bayar. Ini sudah bayar, ini tiketnya. Yeay. Ambil. Bentar, difoto dulu guys. Nanti aja kita sesi. Yang sangat bagus. Ini adalah gelombang suara yang menyebabkan piringan hitam itu ada bunyinya. Jadi cara pembacaannya itu dimulai dari luar kemudian menjorok ke dalam. Nah, di ujung sini teman-teman ada lagu-lagu Jawa, teman-teman. Itu dia cara kita begitu. Dan ternyata nama dari Lokananta itu sendiri juga terinspirasi dari nama sebuah piringan hitam. Isinya adalah master tape ya, gulungan pita hitam yang saya sebut sebagai hard disk tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau penasaran ya, kalau penasaran boleh kakak silakan. Jadi isinya adalah gulungan pita, gulungan fungsinya aja. Biasanya isinya ada 3 lagu yang sama tapi direkam di waktu yang berbeda. Karena uniknya proses rekaman di zaman dulu, misal kita lagi nyanyi gitu nggak sengaja males atau salah lirik, mau nggak mau diselesaikan dulu teman-teman, baru diulang lagi dari awal. Jadi mungkin saja 3 lagu ini ada yang kita telat tur tapi it's okay. Do not touch. What? Ayam guyu. Owen Solo. Silakan. Wah. Jadi secara prinsip tahap ini adalah menerjemahkan gelombang suara yang ditangkap di proses recording kemudian diukir di sebuah cetakan. Selanjutnya jika cetakan itu sudah diukir perlu dilapisi dengan lapisan kimia namanya krom cair. Lapisan ini panas dan berbahaya, jadi perlu didinginkan di sebuah kolam. Dahulu kolam ini ada di tengah-tengah galeri Lokananta, tapi karena alasan keamanan akhirnya kolam tersebut harus ditutup. Selanjutnya cetakan itu bisa dikatakan sebagai induk dari piringan hitam yang kemudian dipres satu persatu teman-teman. Jadi bahan-bahan seperti PVC dan resin itu dipanaskan kayak adonan kue, kemudian dipres, diambil, begitu terus berkali-kali sampai 1000 keping piringan hitam. Dan kita bisa sambil berbalik, silakan sebelah sini. Oke, teman-teman, ini adalah pameran yang sangat menarik ya, karena memamerkan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh tim Asparis. Misalnya di sebelah kanan sini teman-teman, ini adalah temuan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di master tape-nya Lokananta. Yang paling kanan sendiri
suka dengan karapan ya. Menurut mereka itu adalah makanannya karena mengandung karbohidrat. Kemudian yang di nomor 2, ini si Master Tate-nya mengalami molor teman-teman, atau nama penyakitnya itu disebut Vinegar syndrome. Jadi kalau dibuka, Master Tate itu akan Nada ngapain Nada? Anehkan Nada. Anehkan Nada. Dalam biasanya jadi spot favorit ya kan buat difoto. Sembilan Nah, nada. ini adalah produksi Lomananta paling tua tahun 50-an ya, paling muda tahun 70-an begitu. Dan ukurannya macam-macam. Ini sekaligus menandai kalau semakin besar ukuran mayoritasnya, berarti semakin banyak lagunya atau semakin panjang durasi waktunya begitu. Ini nggak ada ininya, kabelnya. Yang itu ada ininya, earphone-nya. Kita judulnya Indonesia Raya yang direkam pada tahun 96 teman-teman. Silakan untuk ulangin bisa dieksplorasi dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa Keren ditanyakan. banget, guys, Sekarang saya sumpah. siapkan ruang berikutnya. Enjoy. Udah bebas ini. Oh, like that. Guess we are the first. The camera cannot see anything. It's all black. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Apakah kalian mengetahui hal ini? Rekaman teks proklamasi yang selama ini kita dengarkan bukanlah rekaman asli pada saat momen bersejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Rekaman tersebut dihasilkan melalui proses negosiasi dan upaya meyakinkan Soekarno untuk mengucapkannya kembali, dan baru kemudian direkam. Tokoh penting di balik rekaman naskah proklamasi Muhammad Yusuf Ronodipuro, jurnalis radio pada era kolonial Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang. Dengan jasanya, dia berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia ke mancanegara. Pada tahun 1951, ia berhasil membujuk Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi dan merekamnya. Rekaman pembacaan ulang naskah proklamasi tersebut lalu dikirim ke perusahaan Lokananta untuk diduplikasi dan disimpan dalam bentuk piringan hitam yang hingga saat ini, besok, dari masa depan dapat didengarkan oleh kita hingga generasi mendatang. Baik teman-teman, itu tadi fakta tentang rekaman proklamasi yang selama ini kita dengarkan adalah hasil rekaman ulang teman-teman yang dilakukan 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan sampai sekarang tidak diketahui alasannya kenapa banyak sejarawan yang bilang bahwa alat-alat yang disiapkan itu mendadak tidak bisa berfungsi. Karena kalau dipahami momen kemerdekaan kan gaduh ya teman-teman, dan buru-buru. Makanya kalau disimak suara ini justru jernih, tidak ada suara tamu
Stasiun Radio RRI. Dan mari teman-teman kita lanjut ke dua ruangan berikutnya. Silakan. Setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali, itu kan sampai 1 tahun sekali juga. Dan terbaiknya, kalau teman sudah kerjasama dengan Riki Liza, jadi kalau teman akan ganti teman-teman di sini tetap kasih waktu gitu. Kalau teman sekarang pengelola cerita ya, jangan dicek-cek. Dan dari kami sudah ada project yang mana adalah project terbaru asli Indonesia yang kita dalam mengalami perpaduan pengembangan dari komponis yang di awal abad 16 dan Nusantara mencari bahan dan cara penyebaran musik project yang berbeda salah satunya karena project komponis di sebelah sini. Jadi semacam beberapa nyanyi yang juga di area terbuka. Untuk project komponis di Pulau dan juga mengikuti yang dipakai di project seperti yang dilakukan oleh Edgar Jones. Jadi kalau kita perhatikan, Dewi sangat jadi sekali ya sekitar artis pokoknya. Dan nama sebelumnya adalah sebelum utama. Jadi ternyata zaman dulu sebelum selama terakhir itu sifatnya jenderal, gak sakit lagi, gak perempuan. Nah, si Erik ini sempat sakit-sakitan, akhirnya diasuh dirawat oleh keluarga Belanda dan akhirnya diganti menjadi istri Belanda. Oke, beda dengan SMP, jadi ini lebih lagi gitu ya. Karena itu beliau langsung dan orang Indonesia asli kan. Jadi ketika dia diasuh oleh keluarga Belanda, beliau ini memanfaatkan privilege untuk belajar musik project dari ayah anaknya yang berbahasa Belanda dan akhirnya mencapai yang tinggi di usia yang sangat muda, di usia 14 tahun di zaman Belanda ya. Beda lagi zaman dari tas masyarakat Indonesia dan Belanda. Kamu lapar? Dia mau itu kan. Maaf. I'm so sorry, I can see. Tidak lapar. Udah makan. You want to take the camera? Have the energy. Ya, sebagai sudah ya. Jadi lagu ini menggambarkan dua bangun jembatan merah. Begitu. Yang kedua ada lagi lagu Keroncong Pulau Jawa dan yang ketiga Keroncong Suasana Desa. Jadi ketiganya deskriptif teman-teman, positivisme pada masyarakat kita sedang dijajah. Begitu. Aman ya? Oke, nanti kalau itu bantuan silakan bisa memisah. Iya, silakan. Itu berarti yang sebelumnya kan katanya 3 sampai 6 bulan sekali kan. Betul. Sebelumnya itu apa? Yang sebelumnya itu temanya nanti pas tadi tentang plus lagu 60-an plus iya begitu. Kalau yang tadi tentang keroncong, iya tentang keroncong. Kalau besok tentang film begitu. Atau kakak juga seniman boleh banget pameran di hotel saya. Begitu. Ada lagi? Ada lagi aman? Nanti kita bisa bayangkan ya. Oke ya. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bisa jadi wawasan dan oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Dinantikan kembali kecingannya hanya di Rokanata, destinasi jagar budaya musik Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Kak. Lelah ya. Finally, the tour is over. I don't have any energy to go on. I'm so starving. I wanna eat something. I feel happy in my head. I'm so sleepy. Let's go home and go sleep. Yeah, they are taking a photo. Always Roblox everywhere, every time. Makanya guys, kalau harus jadi Roblox dulu kalau mau deket sama aku. Kalau mau jadi temanku, kamu harus suka Roblox. I don't like Roblox. I like, but I don't really like it. Look at them. I want you. I need you. Yeah, we gotta take a photo together. So it stopped on here for now, and I'm gonna. Go, 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 go. Wow. I think it will raining. Oh, it's raining, no? Or not? Damn. We're back at here.
Look at this. Oh. Looks so cool. Look at the outside. Wow. I think it's very expensive. Wow. My face is so big. Ya karena itu kameranya close. I'm so starving, Nana. Sama 11 ting ya 11.25 kita udah jalan. Okay. Let's to the other room. Which room? Here? Ini bisa nih lucu buat foto yang pakai ini. Yeah. Wanna try? I want. Okay. Here we go. Yeah. Ada musiknya nggak, Nat? Ada bisa kalau misalnya mau nyetel tapi aku takut lagi nanti kalau misalnya. I want to try. Ah, I can. Dah sampai. Wow. Take my camera. Yeah. Ada musiknya nggak, Nat? Ada bisa kalau misalnya mau nyetel tapi aku takut lagi nanti kalau misalnya. I want to try. Ah, I can. Dah sampai. Wow. Take my camera. Inilah background kalau misalnya kalian mau video. Coba. Apa mau? Kak bening siapa? Ayo. Dian ada Dian. Di sini aja. Ada satu. Keluar. Udah nih turunnya, udah nih. Udah beneran udah. Let's go. Bye. We meet on the lunch. Kita mau makan dulu, guys. Kita mau nyari makan. Kita lapar, kita mau cari makan, kita mau keluar dulu, kita mau pindah tempat. Bye. Wait.
Nih gue aja nunggu. Gue biarin aja lu langsung. Kalau bisa gue lolos juga berarti. Makasih kak. Masuk vlog kak. Kehujanan guys. Cheesy nggak sih? Cheese. You're always order cheese. Aku suka sih. Tapi kayaknya nanti pas Look at the ornament. Oh, ya Allah kehujanan. aku lupa basic ramen yang udah gede ya. Basic ramen Iya, gede ya. udah gede. Masihmu basic ramen gede gak? Kemarin yang ini. Panas. Panas. Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Haikyuu. Aku semua ramen yang chizu deh. Yang Semua ramen yang chizu. semua ramen. Semua really. Lapar semua. Emang segede apa sih? Aku mau soyu ramen basic. Kayaknya aku mau nyoba sumo deh. Doakan aku bisa. Soalnya aku gak makan pagi. Dari ramen yang apa? Chizu. Kemarin apa bayar apa? Langsung bayar ya guys? Kemarin. Ya kayaknya langsung bayar. Chizu ramen. Yang chizu. Nat, link dong Nat. Hah? Bener. Gak bisa. Order. Tadi dan mau ini ya. Link. Apa aja? Aku basic ramen. Apa? Soyu. Link. Oh. Nah. Pesanku jelek. Kalian udah pesan? Aku yang soyu. Rasanya gimana? Soyu. Berapa Ben? Gak tahu. Link. It's raining outside. Sabar Nat. Ben, link waktunya cepet apa? Serang waktu. Iya.